Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kali ini admin akan bahas soal-soal tryout pekan ke-8 ya. Khususnya adalah TKA IPA Matematika dengan materi limit trigonometri. Oke kawan-kawan, sekarang sudah ada 5 buah soal yang semuanya adalah materi limit trigonometri. Kita awali dari nomor 1 kawan-kawan. Nah, untuk bentuk seperti ini sepertinya terlihat susah ya kawan-kawan ya. Tapi sebenarnya tidak ribet-ribet amat ya. Nah, kalau teman-teman punya limit yang bentuknya mendekati tak hingga, kawan-kawan harus ubah menuju mendekati 0. Gimana tuh caranya? Caranya dengan memisalkannya. Misalkan X sama dengan 1 P. Maka kita dapat P sama dengan 1 X kan? Ya, ini tinggal dibalik. Nah, kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti P-nya mendekati berapa? Nah, ini masukin aja 1 X-nya tak hingga, berarti 1 tak hingga atau 0. Maka dari itu, nah kita akan dapat ini P mendekati 0. Nah, limitnya sekarang bisa kita ubah bentuk ya menjadi limit ini tadinya X sekarang menjadi P, ini mendekati 0. Sin tangen 1 X. Nah, 1 X-nya kita ganti menjadi P ya kawan-kawan ya. Nah, ini dibagi dengan tangen sin P. Nah, seperti ini. Nah, supaya untuk kita bisa uraikan atau bisa kita sederhanakan, coba limit ini kita kalikan dengan 1. Tapi satunya ini bentuknya adalah tangen P per tangen P. Ini nilainya 1 kan ya. Kemudian kita kalikan 1 lagi, tapi bentuknya adalah sin P per sin P. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan supaya tangan P yang ada di dalam kurung dan sin P nya ini bisa dicoret. Oke. Nah, sekarang kita kelompokkan limitnya ya kawan-kawan. Limit P menuju 0. Nah, kita kelompokinnya gimana? Sinus tangan P ini dengan yang tan P. Oke. Sinus tan P dengan tan P. Oke, kita kalikan lagi dengan limit P menuju 0 ya. Ini limitnya boleh dijadikan berkali-kali ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya sinus P dengan sepertan sin P ya. Ini sinus P dengan tan sin P. Nah, kemudian kita kalikan dengan sisanya yaitu tan P per sin P ya. Limit P menuju 0 tan P per sin P. Oke kawan-kawan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Limit pertama, limit P menuju 0 sin tan P per tan P. Kalau P-nya mendekati 0, berarti tan P-nya itu 0 juga kan? Karena tan 0 sama dengan 0, iya kan? Nah, kawan-kawan ingat lagi prinsip dalam limit ya. Limit misalkan dari kotak menuju 0, dari sin kotak menuju kotak itu nilainya 1. Ini juga berlaku untuk tangan ya. Limit kotak menuju 0 dari tangan kotak per kotak ini nilainya 1. Nah, dalam soal ini yang menjadi kotak teman-teman perhatikan, ini adalah kotaknya ya, ini kotak juga, ini juga kotak, ya kan? Maka limit yang ini nilainya adalah 1. Oke? Begitu juga dengan yang tengah ini. Kalau di sini P-nya mendekati 0, berarti sin P-nya mendekati berapa? Mendekati sin 0. Atau bisa kita tuliskan, ini sin P mendekati 0. Nah, kawan-kawan sudah dapat kotak lagi ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Sin yang bawah ya berarti ya. Yang ini adalah kotaknya. Kemudian ini adalah kotaknya. Nah, ini juga kotak kawan-kawan. Nah, karena sudah kotak-kotak-kotak, maka ini hasilnya 1. Kemudian yang ini limit tan P per sin P mendekati 0 yaitu nilainya 1. Maka ini sama dengan 1 kali 1 kali 1 yaitu 1. Oke, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini jawabannya yang B. Nah, di nomor 2 ini masih relatif gampang. Kita cukup menguraikan cos 2x nya itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ingat identitas trigonometri kawan-kawan ya. X sin X per 2. Kita akan dapat di sini limit X mendekati 0 2
sinus kuadrat X, ini kita jadikan sin X dikali sin X, ya, ini dibagi dengan X dikali sin X per 2 atau setengah X. Nah, ini udah enak banget kawan-kawan ya. Kita tinggal coret-coret ya. Ini kita akan dapat 2 yang ini, kemudian ini koefisiennya 1, ini 1 ya. Ini berarti 1 per 1. Kemudian ini 1 koefisiennya 1 dibagi dengan setengah. Kita akan dapat 2 dikali 1 per setengah itu 2 sama dengan 4. Maka jawabannya yang C. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke nomor 3. Ini sebetulnya juga masih gampang. Oke kawan-kawan, kita sebenarnya cukup faktorkan yang bagian bawah ya. Ini sin X min 2 tetapkan aja, nggak usah diubah-ubah. Nah, yang bagian bawah ini kalau kita faktorkan ya, itu akan menjadi X plus 4 dikali dengan X min 2. Oke. Nah, kawan-kawan, sekarang teman-teman perhatikan, kalau limitnya X menuju 2, maka X min 2 ya, ini akan menuju 0. Kita punya sin X min 2 dibagi dengan X min 2 ya, ini dikali dengan limit X mendekati 2 yang ini ya, dari yang belum disebutkan, yaitu 1 X plus 4. Oke, nah kawan-kawan perhatikan, ini sama dengan soal yang pertama tadi. Ini adalah kotak, ini adalah kotak, ini adalah kotak. Maka jawabannya 1 ya, dikali dengan yang ini, kita masukkan 1 X nya 2 plus 4, kita akan dapat yaitu 1/6. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu kawan-kawan ya untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 4 ini sepertinya agak rumit ya. Oke, kita akan coba selesaikan soal nomor 4. Nah, cos X, cos 2X kali cos 4X. Nah, ini yang jadi titik permasalahan ya. Ini kalau limitnya kita masukkan 0 per 0, jadi ini nggak boleh. Kita harus uraikan dulu cos X dikali cos 2X dikali cos 4X. Kawan-kawan perhatikan, kita ingat lagi rumus trigonometri. Kita ingat identitas trigonometri, perkalian cos. Cosinus A dikali cosinus B ini tidak lain adalah setengah dari cos A plus B ya. Kemudian ini ditambah dengan cos selisihnya, yaitu cos A min B. Nah, seperti itu kawan-kawan. Maka cos X dikali cos 2X ini tidak lain adalah setengah dari cos X ditambah 2X itu adalah 3X ya. Kemudian ditambah cos X dikurangi 2X itu adalah negatif X. Nah, kemudian ini dikalikan dengan cos 4X ya. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa cos negatif X itu adalah sama dengan cos X ya. Jadi ini menjadi tidak ada negatifnya ya, seperti itu. Boleh seperti itu. Sekarang kita akan jabarkan, ini akan menjadi setengah cos 3X dikali dengan cos 4X. Kemudian ini ditambah dengan setengah cos X dikali cos 4X ya, seperti itu kawan-kawan. Nah, lakukan operasi yang sama dengan yang di atas. Cos 3X dikali cos 4X itu adalah setengah dikali setengah ya. Ini cos jumlahnya 3X ditambah 4X itu adalah 7X. Ini ditambah cos 3X min 4X yaitu cos min X. Oke. Nah, ini lalu ditambah dengan yang ini nih. Lakukan operasi yang sama juga. Setengah dikali setengah berapa nih? Cos X ditambah 4X itu adalah 5X. Kemudian plus cos X dikurangi 4X yaitu cos minus 3X. Oke. Nah, kita akan dapat di sini sama dengan, kita pindah ke atas ya. Ini adalah 1/4 cos 7X ditambah 1/4 cos negatif X itu adalah cos X ya. Jadi negatifnya boleh dihilangkan kalau dalam cos. Kemudian ini ditambah dengan 1/4 yang ini cos 5X ditambah dengan 1/4 dikali cos negatif 3X, 1/4 cosinus negatif 3X. Negatifnya sekali lagi boleh dihapus kalau cos. Nah, oke, penulisannya kita singkatkan sekarang. Nah, sekarang kita punya satu min yang panjang ini dibagi X kuadrat. Nah, ini kan yang bagian kanan ini ada 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, sekarang angka satunya ini
akan kita pecah menjadi seperempat plus seperempat plus seperempat plus seperempat juga. Nah, kita pecah di sini ya kawan-kawan ya. Limit X menuju 0, seperempat dikurangi yang ini, oke. Seperempat min seperempat cos 7X, kemudian ditambah seperempat lagi dikurangi seperempat yang ini cos X, kemudian ini ditambah seperempat dikurangi seperempat yang ini seperempat cos 5X, kemudian ini ditambah lagi dengan seperempat dikurangi yang ini, yaitu seperempat cos 3X. Nah, sudah seperti ini dibagi dengan negatif, dibagi dengan X kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini limit X mendekati 0, kawan-kawan perhatikan semuanya ada seperempatnya. Ini bisa kita keluarkan di luar ya. Ini seperempatnya di sini. Kemudian ini jadi 1 min cos 7X ya, ditambah 1 min cos X, ditambah 1 min cos 5X, ditambah 1 min cos 3X. Ini dibagi semuanya dengan X kuadrat ya. Jadi ini masing-masing boleh. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, dibagi dengan X kuadrat. Sekarang kawan-kawan ingat identitas trigonometri ya, yang namanya cos AX itu adalah 1 min 2 sin kuadrat dari setengah A ya, atau A per 2 dikali X. Jadi misalkan kalau dalam hal ini kita punya cos 7X, ini bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 7 per 2 X. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita tulis ulang bagian ini, itu tidak lain adalah akan menjadi 2 sin kuadrat 7 per 2X. Nah, ini dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini kan limit X menuju 0 kan. Nah, hasilnya tidak lain adalah 2 dikali 7 per 2 yang dikuadratkan. Nah, ini akan sama dengan 2 dikali 49 per 4 atau 49 per 2. Nah, 49 per 2 ini adalah nilai yang dihasilkan dalam satu suku ini kawan-kawan ya. Jadi cara cepatnya 7 ini dikuadratkan lalu dibagi 2. Oke, maka dengan mudah untuk ruas yang lain kita akan hitung. Nah, yang ini tadi adalah itu ya, 7 kuadrat per 2 yaitu 49 per 2. Kemudian ini ditambah yang ini nih. Nah, ini kan 1, berarti 1 kuadrat per 2, berarti 1 per 2 gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian ditambah, nah ini cara cepatnya 5 dikuadratkan lalu dibagi 2, berarti 25 per 2. Ditambah, yang ini juga sama, 3 dikuadratkan lalu dibagi 2, berarti 9 ya, 9 per 2. Kalau kita jumlahkan, ini adalah seperempat dikali 49 tambah 1, 50 tambah 25, 75 tambah 9 itu 84. 84 per 2. Kita di sini akan dapat ini coret, hasilnya 21, maka hasil akhirnya adalah 21 per 2. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Oh, ternyata caranya seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, oke, nomor 5 ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi ternyata semuanya adalah huruf ya, jadi tidak ada angkanya. Oke, akan kita selesaikan. Nah, kawan-kawan harus tahu dulu sebuah identitas trigonometri, yaitu tangen X min Y itu tidak lain adalah sama dengan tangen X minus tan Y dibagi 1 plus tan X tan Y. Nah, maka bagian yang ini ya boleh kita ubah sebagai tan X min Y. Ini akan menjadi limit X mendekati Y dari tangen X min Y dibagi dengan 1 min X per Y. Nah, bagian ini kalau kita samakan penyebutnya itu akan menjadi Y min X dibagi Y. Begitu ya kawan-kawan ya. Karena satu itu adalah Y per Y min X per Y itu kita sederhanakan menjadi Y min X per Y. Oke, ini akan sama dengan limit X mendekati Y dari tangen X min Y dibagi dengan Y min X, lalu ini dikali dengan Y. Oke. Nah, kawan-kawan harus tahu kalau yang namanya Y min X itu tidak lain adalah negatif X min Y. Ya kan? Nah, ini tangen X min Y lalu dikali dengan Y. Nah, kalau limitnya X mendekati Y, berarti itu maknanya X min Y mendekati 0 kan. Nah, kita akan ketemu kotak-kotak lagi nih. Ini kotak, ini kotak, ini kotak.
ini maka bisa kita sederhanakan menjadi 1. Nah, ini maka akan menjadi 1 yang ada tanda negatifnya lalu dikali Y, maka jawabannya adalah negatif Y. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu kawan-kawan untuk pembahasan soal limit trigonometri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.